Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Rianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat sesuai dengan anjuran pemerintah untuk membentuk keluarga berencana. Setiap pasangan suami istri membutuhkan perencanaan kehamilan yang baik. Salah satu cara agar perencanaan yang dilakukan dapat berhasil adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi yang tepat. Lantas, bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang tepat dan aman? Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan narasumber kita, yakni ada Dr. Syarifuddin Basri, SPOG Konsultan, selaku dokter kandungan. Halo Dr. Syarif, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Sherly. Iya, selamat siang dok. Baik, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sorry saya buka masker ya, Silahkan dok. karena saya sendiri di ruangan. Baik, siap. Oke. Nah dok, di episode kali ini kita akan membahas mengenai cara memilih alat kontrasepsi yang tepat. Namun sebelum kita membahas hal itu, kita juga perlu tahu nih dok, sebenarnya alat kontrasepsi itu apa sih dok dan apa saja manfaatnya dok? Ya, terima kasih Mbak Sherly. Karena audiens kita banyak masyarakat umum ya, bukan dalam hal mengajar, jadi kita mungkin bicaranya lebih ke sasarannya ya. Jadi kontrasepsi kalau ibu-ibu sering bilang adalah KB ya. Karena KB itu sama dengan kontrasepsi dalam masyarakat umum. Tujuannya adalah alat untuk mencegah kehamilan, itu pasti ya. Kalau secara teorinya kan mencegah fertilisasi ya, pembuahan. Jadi KB ini keluarga berencana. Jadi kalau dulu kita bilang keluarga berencana. Nah, alat kontrasepsi itu ada bermacam-macam. Jadi nanti bisa kita jelaskan. Mungkin itu, Pak. Lalu apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi yang ada nih dok? Kalau dalam literatur dibagi dua ya, ada hormonal dan non-hormonal. Tapi dalam istilah masyarakat kita saya bagi tiga biasanya. Jadi hormonal, non-hormonal, kemudian yang non-hormonal itu terbagi lagi dengan alat dan tanpa alat. Jadi kalau misalnya hormonal tuh ibu-ibu sudah familiar ya, ada pil, suntik, ya, implan, kemudian ada kondar ya, kontrasepsi darurat ya. Kemudian yang non hormonal itu ada yang dengan alat, tanpa alat. Dengan alat tuh misalnya ada cup vagina ya, kondom dan lain sebagainya. Kemudian tanpa alat itu ya itu misalnya laktasi ya, salah satu KB ya. Kalau ibu-ibu dengan pemberian ASI-nya teratur misalnya, salah satu KB. Kemudian coitus interruptus ya, berhubungan tidak masa subur. Kemudian senggama terputus ya, banyak ya, dan lain sebagainya. Oke, artinya kan ini banyak sekali macam-macamnya dok ya. Lantas bagaimana cara kerja masing-masing alat kontrasepsi yang dijelaskan tadi dok? Kalau kerjanya banyak ya Mbak Sherly ya. Jadi kalau hormonal itu karena hormon ya, ada estrogen, progesteron. Nah itu yang sering ibu-ibu itu asal pilih KB tapi tidak mengetahui isi kandungan daripada pil KB itu. Misalnya akibat minum KB itu apa sampingnya, dia cocok nggak dengan hormon ini. Jadi ibu-ibu ini kadang-kadang milih KB itu asal kata teman gitu, asal kata tetangga, kutuan. Padahal tidak bisa begitu ya. Kemudian kalau IUD beda lagi fungsinya, dia mencegah fertilisasi, mencegah nidasi, ya mencegah pembuahan ya, menimbulkan reaksi radang gitu ya. Kemudian kalau yang ada lagi kontrasepsi darurat, kondar, kontrasepsi darurat, kontrasepsi mantap, itu beda lagi. Kalau kondar itu darurat itu dipakai setelah berhubungan atau wanita setelah diperkosa, nah bisa dipakai ya. Jadi minum 2 tablet dalam waktu beberapa jam atau minimal 1 kali 24 jam dia harus minum obat itu. Kemudian dan dimakan itu pada saat
setelah dia berhubungan. Kemudian kalau kontak kontrasepsi mantap itu yang vasektomi, tubektomi. Jadi banyak sistem kerjanya gitu kan. Kalau implan hormonal itu. Lalu tentu ada dok ya, tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing alat kontrasepsi ini baik yang hormonal maupun non hormonal. Dokter sendiri bisa dijelaskan dok mengenai kelebihan dan kekurangannya dok? Kalau yang sering kita temukan ya, kelebihannya itu misalnya gini, KB 1 bulan sekali suntik Ciclopam misalnya, kelebihannya dia rutin main tiap bulan. Tapi misalnya suntik yang 3 bulan tidak main ya. Kemudian ada pil yang menyebabkan misalnya bisa menghilangkan jerawat, bisa berat badan tidak bertambah, kemudian kulit menjadi halus, macam-macam ya. Ada fungsi dan masing-masing dari KB itu macam-macam, banyak sekali ya, dan mereknya juga berbeda-beda. Jadi kalau mau memilih KB itu benar-benar dulu baca dulu fungsinya apa dan tanyakan dulu kepada orang yang berkompeten ya. Lantas seberapa efektif alat kontrasepsi ini menunda kehamilan dok? Karena kan ada juga nih kasus dalam penggunaan alat kontrasepsi tetap bisa terjadi kehamilan, ini gimana dok? Ya, kita nggak bisa pungkiri KB itu bisa orang hamil gitu. Misalnya contoh gini ya, kontrasepsi mantap, tubektomi pada seorang wanita. 8 tahun kemudian, dan itu saya temukan kasus itu, hamil dia. Jadi tapi dia waktu itu di Jawa. Nah, kontrasepsi mantap dulu orang pakai ring. Jadi dimasukkan ring bulat terus diikat gitu ya dari luar. Ternyata ringnya lepas. Nah, ada juga yang sudah secara pomeroid, artinya diikat kemudian dipotong ya. Kemudian ternyata dia rekanalisasi. Jadi misalnya sudah dipotong gitunya, dia membentuk saluran indung telur baru ya, saluran tubanya itu membentuk jalan baru, dan itu ada gitu orang-orang yang begitu hamil dia. Nah itu, dan makanya itu kontrasepsi mantap itu pun angka kegagalannya tidak, angkanya keberhasilannya tidak 100%, 99,9%. Jadi masih ada peluang untuk hamil, dan ternyata ada. Jadi tidak semua kontrasepsi itu menyebabkan tidak hamil. Misalnya gini, minum pil. Coba tanya ibu tuh, tiba-tiba dia hamil nih. Padahal saya rutin loh dok minum obat pil. Tiap hari bu, tiap hari dok saya minum, nggak pernah lupa. Enggak. Ibu tiap pagi minum jam berapa? Beda-beda dok, jam 7 bisa, jam 8 bisa, jam 9 bisa. Itu artinya sudah tidak teratur. Harusnya dia kalau minum obat itu, misalnya jam 7 hari ini, besok jam 7 juga. Karena efektivitasnya 24 jam. Besok jam 7 lagi, jam 7 lagi gitu. Jangan hari jam 7, besok jam 8, besok jam 9. Nggak bisa gitu. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa seorang walaupun dengan KB tidak menjamin untuk tidak hamil. Jadi itu, angka kegagalan itu ada semua, apalagi pil itu sangat tinggi angka kegagalannya. Suntik juga sama semuanya, kondom juga semua sama. Ini kan alat kontrasepsi juga identik dengan hanya perempuan saja yang menggunakan begitu dok ya. Terus apakah ada alat kontrasepsi bagi laki-laki nih dok? Ada, laki-laki itu ada kontrasepsinya. Misalnya gini, kondom itu laki-laki ya. Kemudian sebenarnya ada lagi vasektomi, itu laki-laki. Nah, jadi laki-laki itu sedikit pilihannya, tapi ada gitu. Tadi kan ada alat kontrasepsi bagi laki yaitu kondom dan vasektomi. Nah itu apakah efektif juga untuk menunda kehamilan atau tetap beresiko dok bisa terjadi kehamilan? Tetap berisiko, semua tidak ada angka 100%. Apalagi kondom ya. Kondom itu kan dia 0,01 mikron dan bisa menembus sperma itu, bisa menembus daripada kondom. Jadi malah ada yang beranggapan bahwa kalau memang mau tidak
hamil pakai kondom, berhubunganlah pada masa tidak subur. Nah, itu salah satu caranya. Jadi kondom KB-nya berlapis, artinya dia tidak berhubungan pada masa subur, kemudian dia juga pakai kondom. Kemudian vasektomi juga, itu kan pemotongan pas deferan untuk menyalurkan supaya sperma tidak campur dengan air mani pada waktu berhubungan. Tetapi itu bisa rekanalisasi, bisa nyambung sendiri, tapi kecil kemungkinan. Jadi angka itu tetap ada dijelaskan. Itu Bang Serli. Baik, Dokter Syarif, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita perlu jeda sejenak nih dok ya. Ya Mbak. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik, melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dokter Syarif selaku dokter kandungan. Nah dok, melanjutkan perbincangan kita tadi, dokter sudah menjelaskan bahwa ada berbagai macam alat kontrasepsi yang termasuk dalam non-hormonal dan hormonal. Nah, dari sekian banyak alat kontrasepsi tersebut, bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang tepat dok? Tentunya kan tidak semua pasangan begitu dok ya yang cocok dalam hal menggunakan alat kontrasepsi ini dok. Ya, terima kasih Mbak Serli. Jadi alat kontrasepsi ini kalau istri mau pakai, harus ada komunikasi dengan suami. Jadi itu kan karena keputusan bersama, ya. Misalnya gini, kalau ditanya ke saya, kontrasepsi apa yang paling bagus buat saya, kata ibu itu, selalu akan saya jawab bahwa yang paling bagus adalah tidak memakai kontrasepsi. Karena apa? Setiap kontrasepsi itu akan berbeda dengan masing-masing individu. Ya. Lalu saya sarankan begini, ibu harus komunikasi dulu dengan bapak. Pilihannya apa nih? Mau pil, mau suntik, mau IUD. Karena kita nih implan jarang ya, apalagi orang Kalimantan Selatan ini. Kecuali misalnya di daerah transmigrasi, implannya tinggi ya. Lalu penawarnya adalah pil pertama, suntik, kemudian baru IUD. Nah, pil ini macam-macam juga. Ada pil yang isinya satu hormon, dua hormon ya. Nah, pilihannya ada lagi beda ya. Misalnya ibu ini gemuk, cenderung apa, darah tinggi, kemudian varises dan sebagainya. Itu harus tahu semua. Oleh sebab itu, seorang ibu kalau mau KB, jangan mendengarkan orang yang tidak berkompeten. Orang yang tidak berkompeten itu misalnya siapa? Teman dekat, tetangga, orang samping rumah, itu nggak bisa. Patokannya nggak bisa. Karena jangan misalnya si ibu ini patokannya gini, oh Ibu Ratna ini kalau pakai pil KB men tiap bulan. Nah, Ibu Ita belum tentu dia men tiap bulan. Jangan-jangan nanti dia gangguan men. Jadi tidak sama semua individu, fungsi KB itu tergantung di tubuhnya. Kalau di luar negeri, karena mereka kan ditanggung oleh asuransi ya, seorang wanita itu diperiksa semua hormon, termasuk estrogen, progesteron. Sehingga dia milih KB itu tepat. Nah, dan kalau di luar negeri itu paling suka orang paling tinggi pemakaiannya adalah kondom dan tisu ya. Kalau kita rendah ya. Kalau kita rendah, yang paling tinggi adalah pil ya, baru suntikan. Jadi yang pertama adalah komunikasi sama suami. Kemudian setelah berkomunikasi, pergilah ke orang yang berkompeten, bisa bidan, bisa dokter di puskesmas, bisa dokter spesialis ya. Nah, itu pun juga tergantung kecocokan nanti pada saat misalnya gini, ibu ini bekerja, punya anak satu, pilihannya apa? Pasti kita anjurkan memilih, kan dia tidak repot punya satu, bisa pil ya yang diminum tiap hari atau suntik siklokrem yang 1 bulan sekali. Nah, kalau suntik 1 bulan sekali kan dia nggak repot. Tapi kalau misalnya ibu ini sibuk nih, banyak anak, repot dan sebagainya, kemudian tidak gemuk, ya, dia tidak mau
terlalu capek ngurus hal yang terlalu bertele-tele, nah, kita sarankan suntik depo yang 3 bulan sekali. Ya. Kemudian ibu ini juga misalnya, wah suami saya dok pulangnya paling 6 bulan sekali karena dia pelaut. Kita sarankan kontrasepsi yang lain, ada kontrasepsi darurat ya. Paling misalnya dia di darat seminggu dok katanya. Lebih baik pakai kondom atau kontrasepsi darurat. Itu lebih aman buat dia, tidak terganggu hormonalnya. Nah kalau kontrasepsi darurat kan jarang ya dipakai. Itu kalau habis berhubungan minum 2 tablet, udah gitu. Nah tapi kalau misalnya ibu itu dia pekerja, dia sibuk, ya kita carikan KB-nya yang benar-benar dia tidak merepotkan dia. Misalnya itu tadi bilang suntik yang 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Banyak trik-trik cara untuk memilih KB selain cocok dengan tubuhnya dan komunikasi dengan suami. Itu penting banget. Lalu bagaimana misalkan ada kondisi tubuh tidak cocok dengan alat kontrasepsi tertentu, apa efek samping yang dirasakan itu dok? Kebanyakan selama ini ya efek samping yang dirasakan oleh ibu-ibu itu bervariasi ya. Ada yang tidak ada efek samping. Tapi yang paling menonjol adalah spotting, perdarahan. Seorang wanita tidak akan ke dokter kandungan kalau dia tidak terganggu. Yang paling mengganggu dia itu adalah perdarahan misalnya. Kalau masih mual, muntah, pusing, dia nggak bakalan ke dokter. Dia masih menahan itu. Tapi kalau sudah perdarahan, misalnya darahnya tiap hari keluar setes, 2 tetes, keluar setes, 2 tetes gitu. Atau perdarahannya banyak gitu, baru dia ke dokter. Makanya di poliginekologi, di kandungan, 90% pasien yang datang itu adalah pasien dengan gangguan KB. Karena spotting atau perdarahan. Itulah salah satu efek samping KB. Apalagi kalau dia baru masang IUD. Itu 3 bulan sampai 6 bulan. Itu masih spotting. Dan kalau dia sudah putus asa, lepas aja dok. Kita selalu bilang, jangan bu, ini memang efek samping KB. Ibu tahan saja, paling kita kasih obat, nanti berhenti. Nah, 3 bulan, 6 bulan, karena itu kan benda asing masuk ke tubuh. Selalu terjadi penolakan dari tubuh. Nah, itulah efek sampingnya. Tapi nanti setelah dia penyesuaian, dia akan kembali normal. Jadi, ada yang jerawatan, ya, ada yang varises, ada yang muntah, mual, dan tambah gemuk. Ya. Jadi, kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu, konsultasikan ke dokter. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ini nanyanya ke tetangga. Ke tetangga, saya pakai ini. Padahal misalnya gini, dia pakai pil KB. Isinya kan hormon juga, estrogen, progesteron. Terus kata tetangga sebelah, dia pakai Cyclopam. Saya pakai Cyclopam katanya, main tiap bulan. Si ibu ini ikutan lagi. Suntik juga Cyclopam. Terus terjadi juga perdarahan. Nanya lagi dia ke temannya sebelah kiri, tadi nanya kanan. Nah kata ibu yang satu, saya pakai suntikan 3 bulan, sekali suntik 3 bulan, nggak main katanya, aman saya katanya. Ikut lagi dia suntik 3 bulan, perdarahan lagi. Jadi jangan begitu. Kalau satu orang sudah hormonal KB-nya, jangan pindah ke hormonal lagi. Kalau pil itu kan hormonal, suntikan hormonal. Nah harusnya dia kembali ke non hormonal dulu setelah 3 bulan sampai 6 bulan normal, baru dia kembali lagi ke hormonal. Ya jangan satu pindah lagi, jangan, itu malah tambah perdarahan nanti dan tambah susah ngobatinnya. Efek samping seperti pendarahan tadi, apakah itu berbahaya bagi tubuh dok? Ya jelas berbahaya ya. Artinya gini, secara fisikis, pertama dia fisikis, belum ke tubuh ya, secara fisikis dia akan terganggu. Yang muslim nggak bisa sholat, ya. Kemudian selalu dia karena fisikis bawaannya uring-uringan karena perdarahan tadi, pasti tidak enak, ya. Dan
hubungan dengan suami juga terganggu kan kalau perdarahan terus-menerus gitu. Nah, kemudian secara tubuh itu akan terjadi penurunan hemoglobin ya, darah di tubuh kalau perdarahan terus-menerus. Ada yang habis sampai 4, 3 karena perdarahan gitu. Ibu-ibu ini memang kuat loh, makanya emak-emak kita ini kuat sebenarnya. Kalau laki-laki mungkin udah pingsan gitu, habis begitu, dia enggak. Ya. Karena semangatnya untuk tidak konsultasi ke dokter. Tapi kalau sudah dia terganggu sekali, baru dia ke dokter. Jadi bahaya juga kalau dibiarkan terus-menerus, secara psikis kita akan terganggu. Dan satu lagi, saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu terjadi spotting di luar siklus menstruasi, ibu-ibu itu wajib sholat, wajib puasa. Karena itu bukan menstruasi, itu penyakit hormonal, ya. Jadi misalnya jadwal mennya tanggal 1 sampai 7, itu dia nggak boleh sholat, nggak boleh kan nggak boleh ya. Tapi di luar tanggal situ dia terjadi perdarahan atau karena penyakit, dia wajib sholat ya, wajib puasa. Itu banyak yang orang nggak tahu. Lalu efek samping jangka panjang ke depannya dok, misalkan si istri ini ingin hamil seperti itu. Lantas sebelumnya ada riwayat pendarahan seperti itu, apakah dapat mempengaruhi kandungan nantinya itu dok? Kalau dia perdarahan terus begitu kan masa suburnya hilang. Masa subur hilang, maka dia akan susah untuk mendapatkan anak. Yang paling bagus itu adalah siklus menstruasi itu berjalan seperti tiap bulan, kemudian jangka waktu 28 sampai 30 hari. Sehingga masa subur itu ada. Jadi kalau terjadi perdarahan terus-menerus, masa subur itu kan hilang, itu akan susah punya anak. Gitu. Kalau berbicara mengenai masalah jangka waktu penggunaan alat kontrasepsi sendiri, tentunya ada dok ya untuk jangka waktunya? Ya, jadi jangan, misalnya gini ya, pertama kita pakai, sering saya temukan ini ya, yang fatal tuh pakai IUD ya. IUD itu kan ada jangkanya 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini sudah nenek-nenek 70 tahun datang ke saya minta IUD. Saya bilang masang di mana nek? Di Jawa. Sampai sekarang dia nggak mau lepas, tapi karena dia ingat mati, baru dia ingat mau lepas. Ini kan susah kita melepasnya. Kenapa? IUD itu sudah terperangkap dalam rahim ibu yang menopause. Nah, menopause ini kan rahimnya mengecil. Akhirnya IUD itu terjepit. Nggak mungkin kita tarik, keluarkan, akan patah, malah risiko. Sehingga kita harus membuka lewat operasi ya. Membuka perut, membuka rahim, mengeluarkan IUD. Nah ini. Jadi ibu-ibu kalau sudah pakai IUD, jangka waktunya 5 tahun, harus diganti, pasang lagi. Tetapi kalau sudah mau mendekati menopause cepat dilepas. Karena apa? Nanti akan rahim pada menopause dia akan menjepit, akan menutup, mengecil. Susah melepasnya nanti. Nah itu pertama. Kemudian kalau dia pakai pil atau suntik, ada pasien saya 17 tahun pakai suntik. 3 bulan. Dan tidak pernah men, 17 tahun itu. Terus dia mau men. Jadi jalan satu-satunya dia harus berhenti suntik. Berhenti suntik dan sampai sekarang tidak men. Karena apa? Reseptor sensorik dia terhadap progesteron itu tinggi sekali. Sehingga nggak turun-turun tuh hormon progesteronnya. Ya sampai detik ini dia nggak men. Dia sudah dipancing dengan berbagai cara. Jadi kalau memakai hormon jangan terlalu lama. Misalnya setahun, 2 tahun, istirahat. Pakai non-hormonal. Misalnya pakai kondom atau pantang berkala ya. Atau coitus interruptus. Yang non-hormonal lah. Pakai 3 bulan, 6 bulan. Setelah men teratur, baru kembali lagi ke pil. Atau kemana lah, atau suntikan ya. Terserah dia. Jadi jangan misalnya pakai pil, kemudian berhenti pil, lari lagi ke suntikan. Sama hormonal, jangan ya. Jadi kasihlah rahim itu kesempatan untuk mengeluarkan darah-darah kotor ya, yang selama ini tidak pernah keluar. Atau misalnya dia pakai pil men tiap bulan,
Yang tadinya dia tanpa KB, mainnya 10 hari, sekarang setelah pakai KB mainnya 3-4 hari, tapi tetap main. Kasih kesempatan untuk keluar lagi 10 hari gitu, supaya bersih. Ya, dengan cara setahun atau 2 tahun istirahat ya. Jangan terus-terus sampai 5 tahun, 10 tahun, jangan ya. Jadi kasih jeda waktu untuk istirahat dari rahim itu. Artinya dalam penggunaan alat kontrasepsi sendiri ini harus rutin kontrol begitu dok ya? Ya betul, kontrollah ke bidan yang terdekat, konsultasi ke bidan terdekat atau ke dokter umum di puskesmas, karena kan ibu-ibu ini dekatnya dengan bidan kan. Ada bidan desa, ada bidan di puskes, dan mereka ngomongnya bisa dari hati ke hati ya. Kalau sudah mentok, berat permasalahannya, datanglah ke dokter spesialis ya. Dan wajib itu kontrol, apalagi pakai IUD. Itu yang tidak pernah kontrol, tidak pernah melihat posisi IUD ya. Karena IUD ini bahaya juga kan. Baik dok, kan tadi alat kontrasepsi juga ada alat kontrasepsi yang permanen, yaitu vasektomi dan tubektomi. Nah dokter sendiri bisa dijelaskan dok bagaimana cara penggunaan alat kontrasepsi tersebut? Ya, alat kontrasepsi permanen atau kontap ya, kontrasepsi mantap. Itu bagi laki-laki dan perempuan ada. Kalau laki-laki namanya vasektomi, biasanya dikerjakan oleh dokter spesialis bedah. Jadi dia memotong vas deferens untuk memutus sperma itu tidak masuk ke saluran air mani, sehingga pada waktu berhubungan tidak terjadi pembuahan. Nah, kemudian kalau dokter kandungan yang sering kami lakukan adalah tubektomi. Tubektomi itu yang sering dilakukan adalah cara Pomeroy. Jadi cara Pomeroy itu tuba diikat, dipotong. Jadi setelah diikat, dipotong. Nah, tapi juga tidak menjamin itu tidak hamil. Yang saya bilang tadi dari awal bahwa angka kegagalannya masih 99,9%. Jadi 1%. Dan itu ada terjadi ada 2 kasus yang sering saya. Dan itu semuanya di Jawa mereka lokasi. Tapi itu mereka pakai ring. Tapi kalau cara Pomeroy, kecil kemungkinan terjadi kehamilan, kecuali dia rekanalisasi, dia membentuk jalan baru lagi untuk terjadi pembuahan. Jadi kalau seorang yang menyatakan ibu hamil, sering ibu-ibu ya, menyatakan sudah mau steril, kita harus komunikasi dengan bapak dan harus tanda tangan dua-duanya suami istri. Kemudian kita harus jelaskan bahwa jangan sekali-kali minta dipasang lagi untuk menjadi permanen lagi. Nggak bisa. Bisa tapi susah. Dan kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau sudah steril terus dia suaminya meninggal atau cerai, dia kawin lagi dengan suami baru mau punya anak lagi. Nah, dia datang tuh ke kami, dok bisa nggak pasangkan lagi? Waduh, kita udah nyerah kalau gitu ya, udah nggak bisa masang karena susah untuk memasang kembali. Jadi angka daripada keberhasilan daripada vasektomi dan tubektomi ini tinggi, makanya disebut oleh kontak. Tapi syaratnya ada. Misalnya si ibu anak terakhirnya nomor 2, misalnya anaknya sudah, yang ini nomor 3, nomor 2-nya harus berumur 5 tahun ya. Dan nomor 1 sehat, nomor 2 sehat dan berumur maksimal 5 tahun. Jadi sudah lewat balita, kemungkinan untuk hal yang terjadi kemungkinan itu kecil ya. Jadi ada syaratnya, nggak sembarangan untuk melakukan vasektomi dan tubektomi itu Mbak. Itu harus rutin kontrol juga nggak dok? Ya, kalau ada gangguan fungsi reproduksinya dia kontrol. Biasanya sih fungsi reproduksinya yang terjadi itu jarang ya. Kalau makanya itu ibu-ibu itu banyak termakan berita hoax ya, bahwa kalau dilakukan tubektomi nanti katanya hubungan seksnya nggak enak. Itu nggak ada hubungan. Orang yang di tubektomi itu di atas, yang berhubungan itu di bawah. Jadi nggak ada itu hubungan itu. Ya. Banyak itu berita begitu ya. Kalau untuk efek sampingnya sendiri ada nggak dok? Efek sampingnya nggak ada. Men seperti biasa tetap men. Nggak ada efek sampingnya. Malah lebih enak dia. Artinya dia udah bebas pulsa tuh. Bebas pulsa tuh artinya dia udah nggak pakai KB lagi ya.
mau berhubungan kapan saja bisa, nggak memikir masa subur tidak masa subur gitu. Makanya saya sebut itu suatu bebas pulsa kalau dia sudah berani untuk tubektomi, untuk steril atau untuk KB permanen ya. Malah lebih sehat ibunya nanti. Rata-rata umur berapa sih dok yang minat gitu untuk melakukan vasektomi atau tubektomi ini? Nggak ada umur, patokan umur. Dia biasanya kita anak ya, anak berapa, umur berapa, penyakit, dia punya penyakit tertentu nggak? Jadi ada yang umur 28 tahun tapi dia udah punya anak 3 dan dia sudah pikir udah cukup nih, akhirnya dia waktu itu 28 tahun dia mantap gitu ngambil tubektomi dan suaminya juga mengizinkan. Ya, nah ini harus seizin suami ya, nggak bisa kalau sendiri mau ya. Tapi yang banyak sih memang sudah umur lebih resiko tinggi, misalnya 35 tahun ke atas, kemudian dia pas anak terakhirnya misalnya harus sesar, ada penyakit tertentu memperberat dia gitu ya. Hari ini aja saya kan operasi 4 ya, 2 steril karena memang satunya darah tinggi ya 220, yang satunya juga dia sudah umur 41 tahun, jadi dia minta steril. Jadi nggak ada patokan umur, kapan saja bisa. Baik. Kita melanjutkan perbincangan kita lagi Dr. Syarif, namun perlu jeda sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Syarif mengenai cara memilih alat kontrasepsi yang tepat. Baik dok, melanjutkan perbincangan kita nih. Sebenarnya kapan waktu yang tepat penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita pasca melahirkan? Nah, apakah ini bisa langsung digunakan dok? Kalau pertanyaannya apakah bisa langsung digunakan? Bisa. Jadi gini, sekarang itu lagi disosialisasikan pemasangan IUD pasca melahirkan dan pasca sesar-sesaria ya. Jadi setelah dia melahirkan langsung dimasukkan pasang IUD, kemudian setelah dia operasi juga kita langsung memasang IUD. Nah ini BKKBN mungkin mulai tahun depan akan menjalankannya, tapi kita sudah mulai, tapi dengan syarat bahwa pasien membawa sendiri IUD-nya, tapi ada yang tidak mau ya. Nah kalau tahun ke depan mungkin BKKBN yang menyiapkan alat kontrasepsinya, karena lumayan mahal dan susah ya nyari. Nah kemudian pertanyaannya, apakah bisa langsung KB gitu kan? Masa nifas seorang wanita itu 41 hari, nah itu dia akan subur kembali. Nah itu dia wajib KB. Jadi KB-nya bisa dengan KB ASI saja, artinya dia kalau dia rutin memberikan ASI tiap 2 jam pada bayinya, itu KB sempurna buat dia. Kemudian kalau dia memilih KB, kemudian dia juga memberikan ASI air susu ibu ya, dia pilihlah KB yang mengandung progesteron, jangan mengandung estrogen, karena estrogen itu menghambat air susu ibu. Jadi ada tata cara. Kemudian jika mau memilih IUD juga bisa ya, kemudian memilih kondom bisa. Jadi semua KB bisa dipilihnya dan bisa sesegera mungkin dilakukan, yaitu dengan pemasangan IUD itu. Untuk alat kontrasepsi hormonal sendiri ini bisa mempengaruhi sorry. Artinya alat kontrasepsi secara hormonal ini bisa mempengaruhi ASI dok ya? Ya, kalau dia mengandung estrogen itu kan mempengaruhi air susu ibu. Makanya ibu-ibu kalau yang memang air susunya bagus ya, diharapkan kan dia memberikan ASI kepada bayinya itu selama 2 tahun ya, 6 bulan eksklusif, kemudian pemberiannya 2 tahun. Dia pakailah KB yang mengandung progesteron, jangan estrogen, karena itu akan menghambat air susu ibu.
Atau dia bisa pakai KB non hormonal seperti kondom, pantang berkala ya. Kemudian coitus interruptus ya. Banyak KB yang bisa digunakan ya. Asal dia komunikasi ke ahlinya, bukan ke tetangga ya. Oke. Nah, dok, alat kontrasepsi ini kan juga tujuannya tentu untuk menjaga jarak kehamilan. Nah, jarak yang tepat antar satu anak ke anak yang selanjutnya ini sebaiknya berapa lama waktunya, dok? Jadi idealnya ya kita menjaga jarak itu antara 2 sampai 4 tahun. Kenapa 2 sampai 4 tahun? Karena kalau lebih dari 5 tahun, dia akan melahirkan seperti anak pertama lagi. Misalnya lahir anak tahun 2005, kemudian 5 tahun kemudian dia anak kedua. Dia sama dengan melahirkan anak pertama lagi setelah 5 tahun. Nah, yang idealnya adalah 2 sampai 4 tahun, apalagi kalau dia sesar ya. Kalau dia sesar itu berilah kesempatan rahim untuk istirahat, untuk mengembalikan kesembuhan rahim. Kemudian berilah rahim untuk beradaptasi lagi dengan hal-hal yang baru. Sehingga pada waktu dia hamil kemudian 3 tahun itu paling bagus atau 4 tahun, bayi itu akan sehat. Kemudian rahim sehat, bayi sehat. Kemudian anaknya pun, anak yang sudah lahir itu akan penuh dengan kasih sayang ibu, ya. Sehingga ASI-nya juga bagus, ya. Pendidikannya bagus. Secara emosional dia dengan ibunya, bapaknya akan bagus, ya. Beda dengan misalnya tahun ini punya anak, tahun kemudian punya anak, ya. Jadi secara emosional antara anak dengan ibu itu akan kurang, ya. Jadi jarak yang paling bagus adalah 2 sampai 4 tahun dan paling bagus itu 3 dan 4 tahun. Lalu dok, bagi pasangan suami istri nih yang ingin memasang alat kontrasepsi, ini harus pergi kemana dok? Kalau dia memasang IUD harus ke bidan atau ke dokter ya. Kalau dia mau konsultasi aja bisa dengan bidan, dokter umum atau dokter spesialis, bisa suami istri ya. Komunikasikan, kalau KB itu harus komunikasi suami istri ya. Persiapan khususkah sebelum pemasangan itu dok? Ritualnya khusus ya. Kalau dia memasang IUD, jelas dia dalam keadaan tidak perdarahan, ya, tidak dalam keadaan penyakit infeksi panggul, karena salah satu komplikasinya kan komplikasi pemasangan IUD itu adalah infeksi radang panggul biasanya. Jadi dalam keadaan dia sehat lah. Kemudian dilakukan pada waktu dia mens hari kedua atau hari ketiga, jangan hari pertama. Jadi supaya kenapa? Supaya mulut rahim itu terbuka sempurna dan rahim itu dalam keadaan posisi lebih dari 7 cm kedalamannya, sehingga IUD itu bisa dipasang. Kenapa? Karena kalau lebih dari 7 itu bahaya akan terjadi perdarahan atau perforasi nanti. Jadi rahim itu bisa tembus dia kalau terlalu kencang memasang IUD itu. Jadi ada ukurannya. Jadi diukur dulu baru dipasang ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keputihan dan sebagainya itu sembuhkan dulu baru kita pasang IUD. Oke, baik. Terakhir nih dok, mungkin satu lagi, ya? Dia tidak boleh dalam keadaan hamil, itu penting ya. Jadi sebelum pasang IUD, cek dulu ke dokter, dia hamil nggak gitu kan. Bisa mempengaruhi janin ya kalau ibu hamil memasang IUD itu? Banyak ibu-ibu yang pasang IUD terus hamil kan, sehingga ibu itu kita kasih penjelasan bahwa IUD itu, jadi itu suatu pilihan yang susah buat ibu. Kita tidak menjamin bahwa IUD itu tidak akan menyebabkan gangguan pada bayi. Yang sering terjadi pada bayi adalah prematur. Jadi dia kan ujungnya itu tajam ya. Dia akan menembus selaput plasenta ke air ketuban.
menembus laput ketuban, kemudian pecah ketuban, bisa lahir prematur. Nah itu salah satunya. Tapi ada juga yang normal sampai antaram. Tapi untuk kecacatan belum ada kita temui. Baik dok, mungkin ada kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait penggunaan alat kontrasepsi ini dok, silahkan. Ya, jadi alat kontrasepsi ini penting bagi pasangan suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pertama adalah keharmonisan rumah tangga itu terkait dengan satu, jumlah anak. Ya. Berapa yang kita mau anak. Kedua, mengatur jarak anak. Ya. Kemudian ini kaitannya kan dengan ekonomi keluarga juga ya. Dan itu harus komunikasi terus. Ya. Kemudian yang ketiga, karena ini si ibu yang punya hajat, karena KB itu sering ibu-ibu lah, bapak-bapaknya paling pakai kondom, vasektomi juga jarang ya. Si ibu harus membaca buku. Sekarang gampang, cari di Google. Ya, jangan mendengarkan orang saja, jangan mendengarkan bidan, dokter umum, dokter spesialis bicara. Tapi si ibu harus punya pengetahuan tentang KB. Jangan nol. Ya, yang nolnya itulah yang bisa berakibat fatal. Di seluruh tetangga ini, tetangga itu mau terus ya. Akibatnya si ibunya yang kacau. Jadi bekalilah diri dengan pengetahuan yang sedapat mungkin seluk-beluk tentang KB. Nggak usah terlalu banyak. Sedikit saja, tapi tahu. Sehingga si ibu tuh akan memilih KB yang tepat buat dia. Nah, kemudian jangan menyamakan diri ibu sama dengan diri ibu yang lain. Itu tidak akan sama. Setiap orang akan berbeda gejala akibat pemasangan KB. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan supaya ibu-ibu itu pengetahuan tentang KB itu mumpuni. Jadi kalau dia ada keluhan, dia segera akan ke rumah sakit, ke dokter spesialis untuk konsultasi. Itu yang paling penting. Mungkin itu Mbak Selma. Syarif, atas informasi yang diberikan hari ini dok. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Sherly. Semoga manfaat, semoga ibu-ibu kita di Tabalong ini pengetahuan tentang KB-nya bertambah dan tidak asal dengar gitu ya. Ilmu dengar itu sangat berbahaya. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Nova Rianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.